Ingat kalau sudah bangunan sunat, lam ta'lamu, mereka tidak tahu man dawwahu, siapa yang mengitarkan mereka, siapa yang mengendalikan mereka, siapa yang dibantu mereka. Di samping siapa yang tidak tahu, di samping mereka tidak tahu siapa yang dibantu mereka, siapa yang mengarahkan mereka, lam ta'lamu ma bayyana, mereka tidak pernah tentang segala sesuatu yang terjadi. Saat ini tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang terjadi. Wajar segala sesuatu yang berubah. Kita tidak boleh begitu. Kita harus pandai, wahai pemuda. Waktu itu, wahai pemuda, wahai bangsa Indonesia, hari ini seperti bangsa kita. Mereka cinta, tapi mereka tidak tahu bagaimana berbuat. Kamu yang tahu, tolong mereka. Aina intihama sayyan, aina intiham, kemana tujuan akhir dari kepergian mereka? Tidak. Aina intihama sayyan, kemana tujuan akhir dari kepergian mereka? Kaifa intihama sayyan, bagaimana akhir dari apa yang mereka perbuat? Bagaimana tujuan akhir dari apa yang mereka perbuat? Mereka tidak tahu. Karena apa? Karena binatang. Dan kita tidak boleh begitu. Apa yang kita lakukan mesti kita tahu. Apa yang kita lakukan mesti kita tahu. Mana akhirnya mesti kita tahu. Amhumu fi saqakum ila limadhabi idza bahtu. Amhumu, mereka tidak tahu. Amhumu, mereka tidak tahu. Fihi, masuk kepada sesuatu, siapapun kamu begini. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu ketika di balik kita ada orang-orang yang menggiring kita. Jangan begitu. Kita harus tahu siapa. Kalau tidak, ilal madhabi idza bahtum, mereka menggiring kamu ke tempat penyembelihan kamu. Kita tidak tahu. Mereka menggiring kamu ke tempat penyembelihan untuk penyembelihan kamu. Mereka tidak tahu. Itulah waktu itu adalah penjajah itu. Penjajah itu. Tapi coba orang-orang kampung yang dibutuhkan oleh penjajah, bagaimana mau menjajah itu, tujuan akhirnya mereka tidak tahu. Dan mereka tidak tahu kalau mereka itu akan disembelih. Bayangkan. Westerling itu mengumpulkan ribuan orang, dibawa ke tengah lapangan, sementara Snoop Harboronyo berceramah di situ. Berceramah di tengah-tengah lapangan, Snoop Harboronyo. Orang-orang kita yang sudah berada di tengah-tengah lapangan itu untuk dibunuh, dihabisi, ditembaki dari pinggir. Bayangkan. Itu yang nyata-nyata. Yang tidak nyata-nyata, yang diperkes. Habis. Tolong kondisi bangsa saat ini habis seperti itu. Kurang apa Indomaret
Indomaret ya Allah. Kalau kita tidak tangan Indomaret, mati semua bangsa Indonesia. Untuk dibuat mati bangsa Indonesia itu oleh Indomaret, Alfamart. Tapi didukung oleh bupati. Bupatinya tidak dapat 100 juta untuk membunuh rakyat. Bahkan tidak hanya itu, Indomaret, ya, kepala desanya dapat, camatnya dapat, polisinya dapat, bupatinya dapat, untuk membunuh bangsa Indonesia. Kenapa? Ya karena akal mereka tidak bisa lagi dipakai. Akalnya bupati dan seterusnya. Nah ini Pak, disadarkan masyarakat semacam ini. Dan kita harus tahu permasalahan. Jangan enak-enakan kalau kita kemudian menjadi pemimpin. Tapi kan bukan kita pemimpinnya. Ya, mereka sekehendak mereka. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin itu mesti. Tetapi kemudian setelah merebut menjadi pemimpin-pemimpin, arahkan bangsa itu, lindungi bangsa ini kepada kebenaran. Data. Kalau mereka tahu, tapi memang ya itu tadi bahwa punya idealisme ahlal firman. Mereka tahu ahlal firman. Ami'tabukum uqbakum. Apakah mereka akan memerdekakan kamu akhirnya? Tidak. Am yudimu a'bakum, atau terus selama-lamanya akan membuat kamu capek dan capek, sesat, sengsara dan sengsara. Tidak tahu. Sudah hidup aja. Nah, oleh karena itu kemudian ada gerakan penyadaran. Nah, saat ini terperhatiin dengan realita masyarakat yang semacam itu. Akhirnya yahlal uqulis salimah. Kalau itu tidak tahu mau disembelih, tidak tahu pantas. Kalau pantas karena memang sapi. Kalau semuanya tidak tahu, ya pantas mereka sapi. Tapi kita sebagai manusia yang berakal harus memahami segala sesuatu kenyataan realita yang ada. Yahlal uqulis salimah, wahai pemilik akal yang sehat, wahlal qulubil ajimah, wahai pemilik hati yang bercita-cita. Kunu bihimma aliyah, adalah kamu sekalian dengan membawakan cita-cita yang tinggi. Wala takun kasal, dan jangan ada kamu bagaikan binatang, bagaikan sapi tadi. Wala takun, dan jangan ada kamu kasal seperti binatang. Intinya ya, kalau binatang semacam itu mereka kan tidak punya akal. Kalau binatang semacam itu mereka kan tidak punya cita-cita. Kemana akhir daripada apa yang dia lakukan, mereka tidak tahu. Ya karena memang tidak punya cita-cita dan tidak tahu dengan cita-cita. Ini Bapak dan Ibu. Nah, kita bangkitkan semangat anak-anak kita untuk mengetahui dan memiliki cita-cita. Ini Bapak-bapak dan Ibu. Mohon maaf, banyak orang yang mengatakan, orang punya cita-cita. Orang punya cita-cita itu dosa. Dulu. Kenapa dosa? Ya nanti kalau berhasil, kalau tidak berhasil, kan menyalah-nyalahkan Allah. Gak usah kamu cita-cita. Jangan sebagaimana
yang dikehendaki Allah berjalan. Itu dulu begitu dirumuskan di mana-mana. Padahal inna Allaha yuhibbu ma'aliyal wa yakrahu safsafa. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang urusan-urusan yang tinggi dan Allah tidak senang dengan mereka yang rendah urusan-urusan yang rendah. Bangkitkan anak-anak kita, bercita-cita yang tinggi. Kalau kita tidak bercita-cita yang tinggi, maka kita ibarat binatang. Binatang itu tidak punya akal, binatang itu tidak punya cita-cita, maka kemudian karena tidak punya akal dan tidak punya cita-cita, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak tahu mau kemana, mereka tidak tahu digiring kemana, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Mereka tidak tahu kalau kemudian mereka akan dibawa ke tempat penyembelihan dan disembelih. Ya karena binatang. Itu yang terjadi. Ini sampai kalimat ini terungkap karena Senuk Horborojum ya. Senuk Horborojum mengumpulkan orang ke lapangan, diberi ceramah, orang pada datang. Setelah diberi ceramah, tembakin karena kita harus cerdas, baca semuanya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Namun maaf, saya ini kadang-kadang sedih sekali lihat kita punya cita-cita, pada ini punya cita-cita, punya kemauan terang-terangan, tapi kita menjadi objek, menjadi sebagaikan binatang-binatang yang digiring oleh mereka, kesemaunya mereka, menjadi pemilih. Kalau pemilu menjadi pemilih. Sementara yang dipilih itu tidak tahu kita akan kemana hasil pilihan kita itu. Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya beringinkan bahwa kita ini harus menjadi pemandu, harus menjadi pemandu. Saya sering berpikir dan sudah dilontarkan di mana-mana mereka ini. Kita buat partai. Setelah kita buat partai, tujuan besar kita, Indonesia merdeka, Indonesia maju adil dan makmur. Tujuan ini, bahwa berkorban apapun untuk tujuan ini enak, karena kita tahu jelas kemana arahnya. Ini bapak-bapak dan ibu. Mari dengan lagu Yahlal Watan Yahlal Watan Ukul Watan Minal Iman Yahlal Watan Wala takun ahlal Innal kamala bil a'mal wa laysa dzalika bil a'mal. Coba Syedau akan menjelaskan ini betapa hebatnya saat itu Kiai Wahab Rasulullah dan abah saya kondisikan pemuda, kemudian mereka semangat dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka. Tapi kita bersemangat menolong bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia itu adil dan makmur? Bayangkan anggota DPR RI Krisdayanti mengatakan hasilnya sekian. Hibah dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam hasil. Ya begitu semuanya, perbuatannya kayak begitu. Ini ahli firman. Ini bapak-bapak.
فضل سيدا قصر هذا لكي نكون ناجحين يحلى العقول السالمة وأهل القلوب العازمة. Wahai orang yang mempunyai pemikiran yang selamat, yang sehat, wahai orang yang memiliki hati yang bersih, kunu ma'ani, beradalah kamu sekalian yang cita-cita ini, walaupun kesal, jangan. Oleh karena itu, mohon maaf kalau saya setiap belajar ngaji, bukan untuk saya, tapi semuanya. Saya ngajar seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kalian mengajar lagi kajian saya misalnya, itu pasti akan diucapkan visi lembaga pendidikan unggulan amal untuk mewujudkan manusia yang utuh, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan kita selalu kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Ini Bapak yang membuat seperti ini harus dulu. Kemudian saya sebutkan misi lembaga pendidikan unggulan amal melaksanakan sistem yang berlaku di lembaga pendidikan unggulan amal secara ketat dalam pelaksanaannya, bertanggung jawab harus berhasil diproses, tapi harus berhasil. Cuma memprosesnya itu pakai sistem. Kalau untuk berhasil, mohon maaf kalau zaman itu sekolah yang 3 tahun, SMA, MA, diprosesnya 2 tahun. Yang setahun tryout. Setelah tryoutnya sehari, seminggu sehari, hari ini. Pembahasan tugasnya 6 hari. Nomor 1 bab A, dibahas tuntas tentang bab A, dikupas tuntas bab A. Nomor 2 bab B, bab B dikupas tuntas sehingga bisa menjawab satu dari dua. Ini artinya remedi yang berkali-kali, pengenalan soal yang terus menerus, karena setiap minggu kan tujuan. Tapi kan pemrosesan harus melalui pemrosesannya semacam ini. Kenapa? Logis untuk kemudian mereka bisa. Makanya kemudian teman-teman jadi sekolah terbaik di Indonesia. Monggo ditiru oleh pendengar, ditiru. Nah, dari karena bisa menjadikan amanatullah menjadi sekolah yang benar. Kita manajemen. Saya melakukan manajemen. Saya kagum sekali dengan kitab Ta'limul Muta'allim yang menyebutkan di situ kalau seorang murid itu kepingin mudah memahami ilmu yang dipahaminya menjadi manfaat, ada 7 hal yang harus dilakukan. 1, al-jidd wal muwadhabah, berkesungguhan dan ajib dalam berkesungguhan. Nomor 2, taqlidul lidah, makannya jangan sampai kenyang. Kenapa jangan sampai kenyang? Al-fitnatu tudhibul fatnah, kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Al-fitnatu turisus saqamah, kenyang itu menyebabkan kita sakit. Al-fitnatu turisul maqsalah, kenyang itu membuat kita malas. Tidak boleh kenyang. Tengah-tengah antara lapar dan kenyang. Lapar tidak boleh. Ini Bapak dan saudara-saudara. Cerita ini mengutami. Kemudian tidak boleh maksiat. Al-mizru anqadullah. Maksiat
maksiat itu akan menjadi beban bagi kita. Nah kalau kita belajar membawa beban ya nggak ngerti-ngerti. Mudawamatul wudu, al-wudu nurun wal ilmu nurun. Fa idza istama an-nur ma'an nur ikhtalaf. Wudu itu cahaya, ilmu yang tersampaikan oleh guru kepada murid adalah cahaya. Ketika cahaya diterima oleh keberadaan yang bercahaya akan mudah-mudah. Qiraatul Quran membaca Al-Quran dengan diri Al-Qurannya ya kita menatap mukjizat, kita menatap kekuatan Allah dan kita berpikir dengan membaca Al-Quran walaupun dalam bentuk berpikir yang sangat minimal, yaitu bagaimana mengaplikasikan tajwid ke dalam bacaan. Kemudian sholat malam. Kita ini mohon maaf punya kunci yang luar biasa. Sholat malam. Sholat malam itu wahal min mustaghfirin fastaghfiruh. Mana dan siapa yang minta ampunan pasti saya ampuni. Allah berfirman dalam hadis qudsinya. Wahal min da'in fajibu, mana dan siapa yang berdoa saya kabulkan doa. Ya tapi kemudian jangan sekali saja sholat malam. Setiap malam. Kalau sudah begini Bapak dan Ibu sekalian. Yang terakhir tidak boleh jajan di luar. Seringkali Bapak menyampaikan, saya lupa, mohon maaf. Saya akui penghasilan saya besar. Istri saya tidak seberapa besar. Tapi semua kekayaan itu istri saya yang beli. Mobil, tanah, membuat rumah sakit, tanah yang membeli istri saya. Tapi saya fasilitasi, tidak boleh jajan di luar. Bukan untuk menguasai pasar tujuannya, tetapi menerapkan sistem pendidikan. Apa yang terjadi? Penghasilan istri saya 2 miliar setiap bulan. Karena dengan ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya setelah saya mengatakan tujuan penuntukan. Tujuan penuntukan lulusan lembaga pendidikan unggulan Amanatul Ummah. 1. Untuk menjadi ulama-ulama besar yang akan bisa menerangkan dunia, utamanya Indonesia. 2. Untuk menjadi para pemimpin dunia dan para pemimpin bangsa Indonesia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan utamanya di negara Indonesia. 3. Untuk menjadi para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. 4. Untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung. Diakhiri dengan Inna Allah yuhibbu ma'aliyal qulli wa yakruhu safsafa. Ada hadis. Inna Allah sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai Allah. Inna Allah yuhibbu ma'aliyal qulli, tinggi-tingginya utusan, tingginya cita-cita. Wa yakruhu safsafa, dan Allah tidak senang rendah-rendahnya utusan, rendah-rendahnya cita-cita. Diajak. Tapi berbuah. Jangan bercita-cita tinggi ngomong dan berangan-angan, tidak. Jangan mahdhul qaul. Jangan al-amal faqat laisa bil a'mal. Tapi dengan upaya itu Bapak dan Ibu sekalian. Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah itu akan pasti mewujudkan janji. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan menjamin keberhasilan. Dan Allah akan pasti mewujudkan janjinya, memberikan jaminan keberhasilan kepada yang bertawakal kepada Allah. Tawakal itu upaya keras dan berdoa maksimal. Upaya keras dan berdoa maksimal akan berakhir kepada tidak akan ada penyesalan apapun yang terjadi. Ketika proses upaya keras dan berdoa maksimal
sendirinya, tidak ada penyesal. Itu namanya tauhid. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, anak-anak kita mari kita ajak ke sana. Dan terutama kita bapak dan ibu sekalian. Nanti kita akan menghadirkan Pak Osho pada sekitar jam 2. Saya tahu beliau itu. Maka anugerahnya akan mendahului. Wama ta'arafa ikhtilaf. Wama karena orang yang tidak kenal, ya menjauh. Saya ketemu beliau, saya langsung buka, saya langsung baik di bapak dan ibu sekalian. Ya. Itu bapak-bapak dan